Knock di sini. Langsung Aura kasih dengan ground hole-nya. Tersisa satu. Halo guys, jangan lupa untuk klik subscribe dan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk like serta share ke sosial media kalian dan teman-teman kalian. Oke, dan ini kita bakal langsung lihat ya di mana pesawat bergerak dari arah Pulau Sentosa menuju arah waterfront. Nih, ini sering banget nih. Kalau gue reket ya, baby. Pesawat kayak gitu sering banget. Nah, dari arah Sentosa menuju waterfront. Oke, kalau gitu ya, ini gue agak-agak uji juga nih ke nomor 1 apa nomor 2. Wow. Zona akhir akan berada di mana, Pak Manggiskun? Kalau dari geraknya pesawat ya, iya. Zona akhir itu biasanya berada di clock tower yang bukit kosongnya. Oke. Always. Kalau pergerakan pesawatnya itu dari bawah. Mudah-mudahan benar. Clock tower ya. Oke, kita lihat ini ntar akan kita uji ya. Enggak. Ini selalu di clock tower bagian yang bukit kosongnya. Gitu. Karena kalau misalkan di ranked tuh bener-bener nyusahin sih. Kenapa tuh? Iya, jadi misalkan kalau pesawat bergerak kayak tadi tuh gue cuma ngambil 2 kemungkinan, baby. Yang pertama adalah Sentosa, yang kedua adalah shipyard. Jadi ujung sama ujung. Gue jarang banget kayak pesawat yang bergerak ke situ terus gue ngambil clock tower gitu, itu jarang banget. Jarang banget. Padahal gue sering begitu. Ada apa itu? Apa ada yang perlu diperbaiki kah dari segi turun gue? Enggak sih, gue lebih ke ini aja, lebih ke squadnya. Gue main sama siapa dulu nih? Gitu. Oh gitu. Tapi kalau misalkan kayak main sama bangsa-bangsanya siapa ya? X1 Co, terus atau main sama apa namanya tim DG Borneo mungkin itu kayak ya udahlah mereka terlibat, gue ikut aja. Ikut aja ya karena udah cari aman aja ya. Yoi, kita di carry pak. Oke, gitu. Siap. Kita lihat di sini dari tim SAD ya berusaha langsung mengambil resiko yaitu turun di pick dan ternyata picknya kosong nih bu. Iya benar banget sih. Karena mungkin kalau di turnamen kayak gini pick agak sedikit dihindari ya. Menarik ya. Iya. Padahal pick sendiri punya lootingan yang cukup baik dan di sini gue nggak ngerti kenapa Sermai harus berdiam diri di situ ya. Iya benar banget karena padahal ya kalau di pick sendiri nih yang gue ketahui nih, ini biasanya rumahnya Auranes nih. Ya, nah, itu dia. Tapi Auranesnya ini sendiri nggak turun di rumah. Jadi tadi si Auranya turun di mana ya? Gue bisa nggak terlalu lihat ya. Oh ternyata itu tadi si Cyber Army ya yang sedikit mengalami masalah koneksi mungkin karena dia berdiam diri di luar. Mungkin boleh dilindungi dulu teman-temannya di mana yang lainnya masih bisa ngelut. Itu ada si SADG yaitu Green. Di sini nggak terbaca ya di in game-nya ya. Iya, SAD Green ya. Green. Tuh tadi Cyber Army juga masih diam. Gua nggak ngerti kenapa. Mungkin kayak hilang koneksi di rumahnya Ujan gitu kan. Iya benar banget karena hujan tuh pengaruh juga ya sama sinyal in game ya. Waduh sayang banget ya. Ini hujannya yang sampai badai gitu topan. Jadi sampai sinyalnya ke bawah angin gitu ya. Wah ini sih bener-bener Sultan, anak SAD barusan. Wah itu dia nih, tapi kita lihat di sini di daerah shipyard udah ada 2 tim yang bakal bertemu. Ternyata tim Piucup bertemu dengan SOD Indo Falcon, di mana di sini udah ada 1 personil yang mungkin bakal terculik di sana, yaitu Piu Bantala sepertinya. Kita lihat di sini udah ada Merson menggunakan M40 berusaha mencari posisi tapi nggak punya fast level 1 nih oh baby. Iya benar banget, ini masih kosong, masih minim lootingan ya. Bahkan ini aja dia kayak masih baru senjata XM8 sama AN94 gitu loh, nggak ada senjata jarak dekatnya. Ya itu dia AN94 sama XM8 ya. Gue rasa kalau misalkan dia yang pegang senjata itu sih nggak boleh maju ya. Iya, apalagi langsung masuk ke arah satu squad seperti itu yang masih lengkap. Mungkin kalau dari tim Piu sendiri bisa lihat zonanya terlebih dahulu. Kayak misalkan zonanya bakal muncul di mana, terus tunggu ketika tim SOD Indo Falcon itu mulai bergerak. Tapi gue ngelihat di sini ada satu pergerakan yang signifikan dari tim Piu. Kita lihat udah ada 1 personil di kargo, oh baby. Iya benar banget nih, dan ini juga gue lihat sendiri ini masih kayak mereka tuh dempet banget ya. Tapi dari segi posisi tim Piu sendiri emang udah posisi enak banget sih kalau udah dapat panggung depan itu biasanya disebutnya. Ya panggung depan ya, dimana posisinya Piu sendiri tuh udah mendominasi untuk shipyard dan terpaksa SOD Indo Falcon harus mundur terlebih dahulu untuk mengamankan resource atau lootingan-lootingan yang masih ada di sisi-sisi map Bermuda ini. Iya benar banget karena kalau dari shipyard sendiri ini kita lihat masih ada graveyard yang mana tuh benar-benar kayak akan lootingan ya, bisa nyari vest dulu supaya nggak kayak gini nih. Kita lihat ini belum ada vest helm level 3 gitu kan. Iya, terus juga kayak dia nggak punya glue wall juga kayaknya. Terus di sini medkitnya cuma ada 4. Nah, ini bisa sih. Gue setuju apa yang dikatakan sama Bibi di mana bergerak ke arah graveyard. Mungkin
mungkin adalah keputusan yang cukup baik karena luttingan yang ada di graveyard itu juga bagus banget gitu. Iya benar banget, apalagi masih 11 tim dan 44 yang live. Wah itu terlalu sayang banget kalau sampai kita maksain war dengan attachment kita yang sedikit, apalagi nggak ada fast dan kita harus rata antaranya. Nah itu dia sih, sayang banget ya kalau harus mati di posisi 11 gitu. Bener banget. Mending kita agak-agak lebih main safe dan perang ketika emang benar-benar udah siap. Iya bener banget, tapi kita lihat di sini Pulau Sentosa udah ada 2 tim kembali lagi 4G Batosai bertemu dengan Boom ID di mana tadi mereka sudah berkelahi di daerah sentral dan sekarang udah bertemu kembali. Om Bayok udah ditembak, 1 orang udah kena, di mana di sini Jero juga udah mulai sekarang sepertinya. Raden dengan M40-nya baik sekali, 2 lawan 1 di sana Boom ID. Tersisa 2 orang pemain dari 4G Batosai, bakal dikejarkah? Itu ada di atas. Kita lihat gimana cara Boom ID menyelesaikan fight yang tidak seimbang ini, oh baby. Iya benar banget. Ini pasti bakal langsung dikejar. Wah udah dikejar. langsung Om Tavan udah turun dari kalengnya, udah ada glual yang dipasang, mobil biru udah hancur. Om Tavan berusaha melakukan healing sepertinya di sini, tapi udah ada why not dengan M40-nya. Ternyata Jewels. Jewels dengan M79-nya ya. Gak mau bagi-bagi. Itu kadang hal yang paling agak-agak dibenci ya. Ketika kita udah majuin musuh, teman kita yang di belakang ngelemparin pelontar twing. Itu dia ya. Tapi kalau boleh gua analis tadi tuh sebenarnya peluru terakhir dari M79. Oh ya, jadi sayang Gitu. juga ya kalau nggak dipakai ya. Ya, kalau misalkan dia kayak simpan untuk fight yang berikutnya itu kayak apa namanya? Merugikan untuk timnya sendiri sih. Iya benar banget. Karena kadang seperti yang kita ketahui M79 ini makin susah untuk dimainin ya. Gue setuju banget. Itu dia. Pertama damage-nya juga udah dikurangin ya kan. Habis itu udah dikurangin ada penangkalnya. Iya ya kan? benar banget. Makanya agak susah sayang kalau peluru 1 tuh kurang cukup. Nih yang punya rumah by the way udah datang nih di Iya, nih. yang punya kampung ya. Iya, Jagoan benar kampungnya banget. udah datang nih. Tapi kayaknya udah di-loot tadi kan sama apa namanya? Tim SAD yang udah terlebih dahulu turun di situ terus gak ada orang sama sekali di pick. Iya benar banget. Sepertinya tim dari Auranes sendiri ini kalau gue lihat mereka kaleng-kalengan, mereka tuh benar-benar mengincar poin kill ya, karena untuk ngebalap buat ada di posisi top line yang benar-benar 3 besar gitu ya. 3 besar ya, gue setuju. Apabila kalau misalkan dia ketemu sama King of Legends secara langsung ya. Iya benar banget. Karena itu benar-benar harus dicari ya. Sekalipun dia tadi nggak berhasil mendapatkan Buya aja, dia masih ada di peringkat nomor 1 di klasemen. Apalagi kalau di game ketiga ini dia bisa mendapatkan Buya atau berada di peringkat atas. Oke, dan thank you sekali informasinya Wibi, karena di sini kita lihat udah ada 1 pemain yang bakal ditangkap sama Aura Kasih, yaitu Alcatraz. Gak berlangsung lama, tapi di sini kita lihat Ran juga udah kenok di atas, di mana Bantala berusaha melakukan tembakan balasan. Di sini One MK menggunakan kaleng hitam, tapi ternyata nyangkut di daerah batu, bisa dikeluarin. Imba udah kenok. Kita lihat Wawan berusaha bergerak masuk, sudah pegang MP40. Ternyata Imba bergerak dari belakang berusaha melakukan flanking, tapi sayangnya dia harus kenok di sana. Oh, ternyata di revive. Oh, nggak jadi di flanking Wawan. Wah, apa ya? Agak unik sih ya. Iya, benar banget. Iya, dia kayak narik tempo permainannya untuk diperlambat. Di mana di sini udah ada monster berjalan, tapi nggak ada yang kena di sana. Ternyata Fly berada di belakang pohon dan langsung gitu aja Wawan menggunakan M40-nya. Baik sekali. Tersisa 1 pemain dari Piu, yaitu Bantala yang bakal ditembaki dari segala arah oleh pemain Aura nih. Run MKS dengan mudahnya me-wipe out tim dari Piu, tim Ucup. Wah. Bener banget. Apa yang dilakuin Wawan ini benar-benar di luar dari otak kepala gue. Karena gue pikir dia tuh bakal pilih untuk ke atas atau kemana, tapi dia benar-benar mengambil resiko untuk merevive dari Run MKS itu sendiri. Dari Imba. Oh, Dari Imba Imba ya, sorry ya. Wah. Iya, bener banget. Support the real. Iya, bener banget. Jadi penting juga ya untuk merevive teman ya dalam kondisi apapun ya. Dalam kondisi apapun, selama kalian punya global, tapi kita lihat di sini udah ada SGC yang bakal datang lagi. Mereka nggak mau ketinggalan party nih, oh baby. Iya benar banget, karena kita lihat sendiri masih ngeyelnya tuh masih baru-baru dikit. Kita lihat tuh situ masih ada HP yang belum yang bolong full. ya. Iya, HP yang bolong. Iya. Di mana Imba di sini masih setengah darah, belum ada belum heal secara sepenuhnya. Iya. Dan udah bakal langsung disergap. Tapi tim dari SGC ini nggak boleh berlama-lama untuk menyergap. Benar. Karena ketika tim Aura benar-benar udah dalam kondisi yang siap, wah itu bakal jadi bahaya besar untuk tim SGC sendiri sih. Ya, gue setuju karena mekanik dari masing-masing pemain Aura ini nggak bisa dipandang remeh gitu. Iya, benar banget. Nah, kalau misalkan udah siap seperti ini, SGC harusnya langsung nggak pakai lama
menyiapkan siasat penyerangan mereka. Entah itu Aladin yang udah pegang M79, tapi ternyata Imba baik sekali, cerdik sekali dari bawah. Imba di bawah tangki air melakukan knock di sana. Ternyata Wow, Aladin udah gak knock sempat juga. menembakkan satu peluru, bener banget OBB. Dan ternyata Imba harus knock di sini. Langsung Aura kasih dengan ground hole-nya. Tersisa satu orang, wipe out tim SGC rata. Wow. Keren banget sih. Yang mana dari Imba tuh mulai nyolong-nyolong tembakan dari bawah toren air itu. Ya, toren air. Iya benar banget, sampai dia berhasil knockdown satu orang. Dan juga jump shotnya Aura kasih 2 kali jump shot yang berhasil meratain squad tadi sih. 2 kali jump shot untuk 2 orang. Iya. It means 1 kali jump shot itu 1 peluru untuk 1 orang. Betul banget. Wow, this is the play ya dari ORNSC. Gue berharap mereka bisa sampai di tahap di late game ya. Iya benar banget, karena seperti kita ketahui sendiri, dia udah ngeratain dua squad ya, berarti 8 kill. Wah udah cukup tabungan, apalagi kalau dia bisa berhasil mendapatkan buya atau berada di peringkat-peringkat atas sih. Oh bener juga sih, 2 squad ya, berarti total ada 8 kill. kill. Apalagi tambah buya 300, wah itu sih udah boleh nyayur sih ya. Iya benar banget, udah Wah. kayak cari-cari aman di game ke 3, 3, 4, 5 nah benar-benar. Berarti sesuai dengan apa yang lu bilang tadi, OBB. Bukan lu bilang ya, Sky lah ya. Dimana Sky tadi lah, dia bilang kenapa tuh? katanya game 1 itu cuma pemanasan, terus kayak game 3-nya Iya, itu, nah sepakat kita. ini dia nih game ketiganya bahwa Auranese nggak mau lagi bermain-main ya. Benar banget. Udah ada 1 orang kenok dari Legion. Ternyata Bir di sana harus di-ending oleh Oksigen. Glue udah dipasang, udah mulai bergerak sedikit. Udah ada M79 Elite Pass yang dia pegang di sini. Kita lihat Kelor dari jauh menggunakan Scar Cupid dan kali 2-nya berusaha melakukan backup fire terhadap teman-temannya, di mana teman-temannya masih terjebak di bawah. Ada Oksigen yang berusaha melakukan distract perhatian ya, baby. Iya benar banget, dan posisi Kelor sendiri ini benar-benar posisi yang diuntungkan, yang mana dia berada di high ground, yang mana zona pun berada di atas di high ground. Jadi otomatis tim Legion sendiri harus benar-benar flanking jauh untuk dia masuk ke dalam zona. Gua setuju, di mana udah ada Doom di belakang rumah Sabun berusaha mencari di mana titik lemah atau blind spot dari tim Oksigen itu sendiri, tim O2. Di Iya. mana Oksigen sekarang udah berhasil naik ke atas bukit, dan ini bakal sulit banget untuk tim Legion memutarbalikan pola pertarungannya nih. Iya benar banget, yang mana seperti kita ketahui sendiri, kalau tim dari O2 pengen banget dia naik, dia benar-benar harus nahan di situ untuk menghabiskan tim dari Legion itu sendiri supaya dia nggak bisa mencari poin lagi gitu. Benar, dan tidak berlama-lama udah ada SOD Indo Falcon yang bakal bergerak mendekat, di mana udah ada 1 personel dari O2 di arah Sutet. Wah, gua nggak ngerti kenapa dia ada di sana sedangkan masih ada 3 pemain dari Legion. Wah, ini benar-benar kayak kita benar-benar penasaran, disuguhkan benar-benar yang surprise ya dari pola pemilihan para player ya di sini ya. Iya, bener banget Obi, karena di sini bakal berlanjut nih pertarungan antara Legion sama O2, tapi kita bakal nggak lihat aja karena di sini udah ada SOD Indo Falcon yang udah dapet zona, dan ternyata zonanya ada di kota tua bawah. Wah, ini benar-benar susah banget, itu tuh perbukitan, lagi-lagi dalam turnamen perbukitan harus benar-benar prepare glue wall Ini mirip, gue kayak deja vu deh. Tadi malam tuh ada sesuatu yang mirip di sini, Iya, di mana ada. Headhunter dengan Aura Escort. Yang Headhunternya di Sutet, si Riflan naik. Boom ID yang buya. Boom ID yang buya. Oke, kita lihat di sini spam gerak sudah dilakukan oleh Doom. Doom sudah pegang M79 Elite Pass-nya. Oke, udah ada Oksigen juga. Wah, ini bakal panjang sih. Gimana? Ternyata langsung dipecah aja tembakan oleh Lexa, tapi nggak ada yang kena di situ. Kita lihat Oksigen karena ditembakin dari atas oleh Aura yang udah join the party nih. Wah, ini benar-benar kayak crazy banget. Bahkan ada satu hal yang cukup menarik, yaitu tim Legion sepertinya tidak menyadari bahwa ada O2 Bima. Wah, ternyata Oksigen udah keculik. O2 Bima juga udah kenok. Tembakan dari atas ternyata lebih berpengaruh nih, baby. Gimana ada Aura kasih? Langsung Dan di-secure. disampah ya itu ya, Disampahin sama Doom. Waduh. Tapi itu kali 4 sih fix. Kali 4-nya silencer yang dari si Aura itu. Karena Bima sendiri jauh banget di arah Sutet. Iya, benar banget. Sebenarnya dia niat untuk flanking ya. Oke, dan kita lihat di sini udah ada Bumaidi, masih ada 4 orang. Di sini Raden berusaha melakukan cicil manja ke arah Zeus, dan langsung Jewel menggunakan kaleng biru, dimajuin gitu aja. Jewel udah turun, baik sekali Jewel berhasil melakukan ending terhadap salah satu tim dari Zeus dan teman-temannya. Wah, bener banget. Gue bener-bener takjub, sekali lagi bener-bener amazing banget. Seperti yang gue bilang tadi, performa Boom di semifinal Shopee Indonesia Master ini benar-benar lagi on point banget nih, Manggis. wah itu dia. Iya. Aimnya tuh bener-bener on point ya. Dimana Raden berhasil melakukan backup support yang sangat baik. Habis itu Jewel sama Why not? Why not bisa bikin apa ya?
strategi atau formasi dari bertahannya tim musuh itu terpecah. Abis itu kayak Raden tinggal natak-natak terus di ending sama si Why Not sama Jewel. Iya, Gila endingnya itu. tuh bener-bener kayak mulus ya setiap pertempuran antara Boom ID dengan squad lainnya ya. Ya, di sini kita lihat masih ada Aura dan 4 orang. Abis itu Boom ID juga ada 4 orang. Apakah Boom ID dan Aura bakal 4 lawan 4 di late game? Wah, benar banget sih. Gue benar-benar penasaran banget karena ini di sisi lain juga pertarungan antar e-sport ya mereka ya. Nah, pertarungan antar e-sport setuju banget sih. Dan kita lihat di sini ada Wawan MKS yang berusaha bergerak. Dan kalau ngomongin soal tadi ya banyak banget yang pakai M79. Tadi tuh sebenarnya ada satu M79 yang polos. Dia nggak buka Elite Pass, sayang banget nih. Iya, benar banget. Padahal kalau misalkan dia top up di Shopee, itu pasti bakal dapat cashback sebesar 10% nih kalau dari top Iya, bener upnya. banget. Apalagi Diamond di Shopee itu banyak banget pilihannya, nominalnya. Jadi kita tuh kayak tinggal pilih aja. Jadi buruan, mendingan kalian kalau udah nggak sabar, pengen buka Elite Pass ya kan sebelum Elite Passnya berakhir, kalian download aplikasinya langsung klik Diamond Free Fire. Oke, bener banget. Terus juga kalau kalian pengen belanja produk apapun di Shopee itu ada cashback hingga 222.000 dan ternyata di sini kelor langsung di end aja oleh Legion Doom tapi berhasil di secure sama Aura. Wah, pembalasan yang tadi ya, karena Doom Pembalasan yang tadi. sempat menyampah ya mungkin ya Iya, dibilang ya. di sini O2 harus menjadi kambing hitam sepertinya yang bakal ditembakin oleh kedua tim. Karena di sini Legion sisa berdua, tapi udah ada satu orang lagi personil dari O2 yaitu Shield dan langsung ditembakin gitu aja menggunakan AK Dragon di mana Shield sudah pegang glue wall ya. Tapi ternyata Lexa udah kenok. Pantas gak ada support fire dari Lexa ya. Ternyata Iya. Imba berhasil melakukan knocking terhadap Sudah Lexa dan sakit. ini langsung eliminasi dua-duanya fix. Iya, benar Langsung di end banget. sama Boom ya. Ternyata Boom lawan Aura 4 lawan 4. 4 lawan 4. Oke. Benar banget. Tapi masih ada tim SAD. Iya, ada tim Wah. SAD di situ. Dan zona, mereka semua berada di luar zona. Mereka semua ada di luar zona, di mana zona bakal dikontes oleh ketiga tim ini dan Boom ID sudah memulai peperangannya dengan SAD. Itu berarti memberikan kesempatan bagi Aura NSC untuk bergerak ke arah zona. Betul banget. Tapi di Woi. situ dalam zona udah ada Salah satu Boom personel dari Boom. Jewels. Udah ada Boom Jewel yang langsung nungguin ya. Tapi di sini kita lihat udah ada 2 pemain dari Aura yang harus kenok. Ternyata Kasih dan Imba yang terculik oleh Raden di atas sana menggunakan AK Dragonnya. Di mana Jewel juga menembaki dari arah sutet di bawah sana di dalam zona. Yaitu tersisa 3 pemain lagi dari tim SAD. Benar banget nih. Benar sekali lagi yang gue bilang, performa Boom itu lagi bener-bener naik. Yang mana shot caller dari kaptennya itu bener-bener ciamik banget. Kita lihat sendiri aja. Ciamik. Iya, Jewel sendiri pun udah berhasil men-secure zona yang bener-bener kita tahu tembakannya tuh bener-bener bagus juga ya si Jewel itu ya. Ya, Why Not berhasil merasakan tim Aura. Di sini kita lihat udah ada 4 lawan 4 sepertinya. Maksud gue 4 lawan 3. Di mana kita lihat di sini udah ada 1 pemain yang kenok dan ternyata easy to play bagi Boom ID Esport untuk mendapatkan buya di game ketiga Bener dengan total kill 20. 20, oh my god, 5 kill lagi setengah server Manggiskun. Wow. Gue harus kasih applause ini. Gue kasih applause banget sama Boom ID yang mana dia tuh bener-bener belajar dari kesalahan dari kemarin-kemarin, yang mana kaptennya sendiri bener-bener memperbaiki gameplay dia.